Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Agung Dawu. Sebelum menyaksikan kelanjutan video ini, jangan lupa klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya kamu klik subscribe sekarang juga. Oke, langsung aja sesuai dengan thumbnail video ini. Kali ini kami dari channel Agung Dawu berkolaborasi dengan Golar Channel, yaitu narasumber kita ini adalah YouTuber juga. Nama channelnya silahkan mampir ke channelnya di Golar Channel. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Simak terus, like, comment, and subscribe sekarang juga. Pada saat saya bersama teman-teman melakukan pendakian ke Gunung Slamet yang kejadiannya itu sekitar tahun 2003 pada saat kelas 3 SMA. Kalau tidak salah harinya itu hari Rabu, kawan. Hari Rabu, tanggalnya saya lupa. Tapi pada saat itu memang benar adanya bahwa Gunung Slamet itu menyimpan mitos yang sangat kental, sebuah misteri yang sampai sekarang dan bahkan sampai kapanpun mungkin tidak akan terpecahkan. Karena pada saat itu, sebelum kita melakukan pendakian itu memang sudah diwanti-wanti sama teman-teman pendaki bahwa kita itu tidak boleh membicarakan atau bahkan di dalam hati itu, kalau bahasa sini itu menggerentes yang gerentes, bahwa kita itu mempunyai pikiran kotor. Dan pada kejadian saat itu karena masih waktu sekolah ya, semuanya sekolah, kita juga pada waktu itu sangat beling, merjul. Itu karena saking inginnya mendaki Gunung Slamet, dan juga karena dari berbagai kalangan, berbagai teman itu sering ngomong, katanya kalau mempunyai hajat terus kita mendaki di Gunung Slamet, kita berdoa di atas puncak itu pasti terkabul, seperti itu, kawan. Nah, pada saat kita mau berangkat, saya itu membuat surat izin kepada guru kelas. Itu izinnya sakit. Itu yang sampai sekarang saya juga masih berpikir memang, oh iya, bahwa Gunung Slamet itu memang benar-benar sangat misteri. Di situ banyak sekali hal yang kita lalui bersama. Dari 12 orang kita berangkat. Pada saat waktu hampir maghrib. Karena kita tidak langsung ke Juru Kunci, karena kita ada pemandu yang sudah banyak makan asam garam, sudah banyak naik tanjakan di Gunung Slamet. Namanya Mas Waedi. Kebetulan namanya hampir sama dengan saya. Kalau saya Mas Edi, ganteng. Ya, Mas Edi ganteng. Ini Mas Waedi itu sudah berapa puluh kali, bahkan ratusan kali itu naik ke Gunung Slamet, karena setiap bulannya itu pasti selalu naik Gunung Slamet. Sedangkan dari 12 orang itu, yang ke-10 orang itu pemula. Yang satu, Mas Purwanto, itu juga sudah sering, meskipun tidak sesering Mas Waedi ya. Itu kita coba berangkat sampai di Dukuh Liwung. Kita tidak langsung ke rumah Juru Kunci, ke Wabugel, karena kita percaya, oh ini sudah ada pemandu, jadi insya Allah nggak apa-apa, seperti itu.
Tapi pada kenyataannya pada saat maghrib kita sudah sampai di pintu masuk hutan pertama, namanya Pelawangan. Kalau tidak salah itu namanya Pelawangan ya, pintu masuk hutan yang pertama. Kita sholat maghrib, yang sholat, yang tidak sholat ya ada teman-teman saya yang ada yang nggak sholat. Kita sholat, terus di situ Mas Waedi ternyata menyalakan kemenyan ya. Kemenyan itu katanya karena memang sebuah syarat untuk masuk ke sebuah wilayah Gunung Slamet itu ada syaratnya seperti itu. Ternyata kemenyan tersebut tidak terbakar, padahal dibakar dengan daun-daunan kering, tapi daun kering tersebut tidak terbakar. Akhirnya jam 7 malam kita mulai meneruskan pendakian. Kita meneruskan naik sampai ke Pembaretan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam yang sudah sangat malam. Kita terseok-seok masuk jalur sana, masuk jalur sini. Ternyata kita sudah sampai di hutan Suyut. Ini salah satu hutan yang paling angker menurut para tetua di Desa Kedawung. Itu menurut beliau salah satu hutan yang paling angker. Nah, di situ selama kurun waktu sekitar 2 jam, dari jam 12 malam kita sudah sampai di hutan Suyut sampai jam 1. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu sangat menakutkan. Mungkin Anda tidak percaya karena Anda belum melihatnya sendiri, tapi karena saya sudah merasakan sendiri, jujur saja saya merasa takut. Apalagi saya dengar setelah saya itu banyak kejadian adik-adik saya yang di Kedawung juga ada yang nyasar ya. Itu bukan cerita karangan saya sendiri. Di situ di hutan Suyut banyak sekali saya temui hewan buas. Tapi secara logika, kalau hewan buas itu nyata, mereka pasti sudah menyerang kita. Sudah menyerang kita. Dari hal yang gaib seperti pocong, kuntilanak, itu juga ada. Itu ada. Bahkan salah satu teman saya yang paling nakal, yang kita suruh bawa air minum 1 galon, dia itu sampai terperosok ke jurang, dan untungnya nyangkut di pohon kecil, nyangkut badannya, karena dia itu melihat katanya ada makhluk gaib yang sangat tidak enak dilihat seperti itu. Akhirnya air minum bekal kita itu dibuang karena dia itu mau merangkak naik. Alhamdulillah sampai dia ke atas, dia bisa merangkak naik, tidak ada sesuatu apapun yang mencederai dia. Jadi karena badannya kuat, memang sangat kuat ya. Namanya Mas Gito. Nah, dari 12 orang itu, ini flashback ya. Ini flashback sebelum kita sampai ke hutan Suyut. Setelah pembakaran menyan itu gagal, 3 orang itu pulang. Ya, 3 orang itu pulang, Mas Waedi, Mas Ecu, sama Mbak Lilih. Dengan alasan Mbak Lilih itu sedang menstruasi, dan itu baru disampaikan ke Mas Waedi, yang menyebabkan Mas Waedi itu menolak untuk ikut kita sampai ke puncak. Nah, dari situ Mas Heru
ikut pulang, katanya mau ngantar Mas Waedi, nanti setelah itu mau nyusul kita kembali seperti itu. Ternyata sampai sekian lama kita tunggu, mereka tidak kunjung datang. Akhirnya kita lanjut dan sampai akhirnya kita itu di hutan Suyo. Harimau Jawa, harimau loreng itu banyak sekali. Ada yang mengaum, ada yang seliwar-seliwar kesana kemari. Belum ada lagi yang hihi, belum ada yang pocongnya itu. Ya Allah, itu nikmat sekali, sangat takut. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang kembali. Pulang dalam artian keluar dari jalur tersebut. Akhirnya kita keluar perlahan-lahan, sampailah kita di Pembaretan. Berarti Pembaretan itu di atasnya Dukuliwung ya, di atas Dukuliwung, di hutan pinusnya. Nah, kita kembali lagi di situ. Bayangkan sudah berapa jam kita sudah sampai di sana, kita balik lagi. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita tidak istirahat. Jam 3:30 subuh kita berangkat lagi karena sudah ada azan. Prinsip kita sudah ada azan, jadi makhluk gaib itu sudah tidak ada lagi. Kita berangkat menyusuri jalan setapak demi setapak sampai di peristirahatan pertama, naik lagi terus sampai di tanjakan Ciendok ya. Kenapa dinamakan tanjakan Ciendok itu karena jalannya seperti leher entok ya, leher bebek itu, seperti itu, letter S, tapi nanjak sekali, hampir 95 derajat itu nanjaknya. Sampai di pondok peristirahatan terakhir, kita istirahat sejenak. Yang cewek-cewek juga istirahat. Ada yang mau ikut naik atau tidak, mereka istirahat. Ada yang istirahat memang di pondok gua sama teman-teman. Selanjutnya kita naik ke puncak. Itu sampai di pondok itu jam 2 siang. Jam 12 siang. Terus kita naik melewati perbatasan antara puncak dengan hutan yang dinamakan Klenting Mungil. Kalau Mbah Google itu pasti paham sekali karena beliau juru kuncinya. Itu Klenting Mungil. Itu salah satu mbah penunggu katanya di Gunung Slamet. Itu salah kita, memang kita tidak permisi ya, tidak permisi kita mau naik ke atas puncak. Kita naik saja terus sampailah kita di puncak. Karena jalannya merangkak, kita sudah capek. Sampai di puncak itu 2 jam, dari jam 12 siang sampai jam 2 siang kita baru nyampe di atas puncak, saking capeknya itu. Sampailah kita di sebuah tempat yang bernama Segarawedi. Nah, Segarawedi ini bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya itu lautan pasir. Lautan pasir dulu sebelum ada erupsi itu memang sangat rata sekali, isinya pasir ya. Pasirnya tuh hampir berapa ribu hektar itu. Kita bersuah foto di sana, bersenang-senang sambil beristirahat. Kita masuk ke bibir kawah, melihat pemandangan kawah yang sangat eksotis. Nah, dari pucuk sana, dari kejauhan ada 2 orang pendaki juga. Nah, ternyata mereka mendatangi kita, mereka mau ikut turun bersama. Itu ternyata mahasiswa dari Jakarta. Sampailah saatnya kita pulang. Kita pulang dari Segara Pasir, Segarawedi. Kita naik sedikit karena jaraknya hanya beberapa meter saja. Yang lain pada turun dengan aman. Karena di atas puncak itu ada yang namanya galur ya. Galur itu bentuknya seperti jurang. Ini katakan ini jari ini adalah galurnya. Ini puncak, ini jalur, ini jurang. Ini jurang, sela-sela ini jurangnya. Nah, teman-teman kita itu, teman-teman saya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, saya sendiri yang di sini di tengah.
Saya tertinggal karena saya pengennya pelan-pelan. Mereka sudah sampai di sini, ada yang di sini. Begitu saya duduk, begitu saya berdiri dari duduk, saya itu seperti ada yang mendorong dari belakang. Bukan karena saya terlalu lelah, tapi memang benar adanya. Ini seperti saya itu didorong kepalanya sama badan itu dari belakang. Terus langsung dari puncak saya itu lari kencang sekali. Bayangkan di ketinggian dari kemiringan sekitar berapa derajat itu? 80 derajat atau 90 derajat. Saya turun, lari dengan lari yang sangat cepat. Bahkan kata teman-teman yang menyaksikan itu hampir 50 meter lebih. Saya itu lari terus salto 3 kali baru jatuh gelinding ke bawah jurang sini, ke bawah jurang. Saya pingsan selama 3 jam. Ini kebetulan ada saudara saya yang jadi ustadz, Mas Lukman namanya. Sekarang beliau di Sulawesi menjadi ustadz di sana. Beliau menunggu saya, mendoakan saya sampai saya sadar. Setelah saya sadar, saya kembali dipapah. Ya, saya dipapah nggak bisa karena kaki saya ada yang terluka parah. Ya, jadi di lutut saya itu tempurungnya lepas ya, lepas ke bawah. Tempurung lepas ke bawah. Terus kaki juga sudah banyak yang lecet, sampai sepatu saya yang saya pakai, sepatu PDL-nya tentara itu itu hancur satu. Yang sebelah kiri, karena yang luka itu dulu kaki kiri saya hancur. Karena teman-teman saya rata-rata berbadan kecil, dibantulah saya oleh mahasiswa tersebut ya, yang dari Jakarta. Saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada beliau, pada mereka berdua. Barangkali mereka bisa menonton konten ini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa membalas kebaikan kalian. Dan kembali, pada saat saya jatuh itu ternyata ada teman saya yang katanya lari, yang namanya Mas Purwanto itu. Nah, berlari naik itu sambil merangkak seperti cicak katanya kawan. Nah, itu kenapa saya bisa terjatuh itu karena membentur kepalanya dia. Jadi kepalanya dia saya tendang, dia baru saya terjatuh dan salto baru turun ke jurang. Itu juga karena teman saya yang ikut membantu. Wah, tidak bisa dibayangkan kalau saya tidak langsung jatuh, saya turun langsung, mungkin badan saya sudah hancur. Karena batu-batuan gunung tersebut sangat runcing sekali. Mungkin Anda pernah memegang salah satu batu split terkecil ya, batu split yang 0,5 itu yang buat ngaspal. Itu runcing, tapi tidak seruncing yang di Gunung Slamet. Sangat runcing sekali. Sampai teman mahasiswa tersebut memapah saya karena beliau memakai sandal swallow jepit. Itu sandalnya hancur, kakinya hancur oleh kaki saya. Kita sampai di Pondok Gua, Mas Purwanto sama Mas Wahyono pulang, berlari meminta bantuan, mencari bantuan. Kita beristirahat di Pondok Gua dengan kondisi saya yang sangat parah. Saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa, bibir saya tidak bisa membuka ya. Ini benar-benar terkatup rapat seperti ini, sampai bahkan untuk meminum pun saya sangat susah. Sampai saya itu ditangisi sama Mas Lukman, sama Mbak Ning, itu saudara-saudara saya yang kebetulan alhamdulillah ternyata sampai sekarang mereka berjodoh. Alhamdulillah sekali. Sampai bantuan datang
jam 1 malam bantuan baru datang dari Dugulewung. 3 orang datanglah, sampailah ke Pondok Gua dengan membawa bekal makanan, karena kita kebetulan untuk makanan saja habis ya, bekal makanan habis, minum habis, bibir sudah kering, sudah terkena hipotermia semua pada kedinginan. Akhirnya kita membuat api unggun. Nah, di situ juga kita dipertontonkan oleh aksinya Mas Gito lagi, kekonyolannya Mas Gito itu di situ. Konon ada penunggu di situ di Pondok Gua yang berbentuk seekor macan kumbang warna hitam sama macan loreng satu. Nah, di bawah kita membuat api unggun, di atasnya itu ada sebatang kayu yang besar. Di atasnya itu ada macan kumbang. Ya, namanya Mas Gito itu pokoknya takut, malah bikin kita takut. Si macan kumbang itu dilempar kayu, karena kayu tersebut mau dipotong sama Mas Gito. Ceritanya mau dibakar. Tapi ya memang dasar orangnya konyol, tetap dia itu didekati sampai macan tersebut hilang. Tapi alhamdulillah mereka tidak mengganggu kita. Nah, pada saat si pendaki datang, mereka membawa makanan, kita disuruh makan semua. Alhamdulillah, meskipun saya tidak bisa membuka mulut, saya dibukakan mulut sedikit-sedikit dengan dimasukkan nasi satu-satu. Bayangkan, nasi satu butir nasi baru bisa dimasukkan ke mulut saya. Dengan minum pun, karena tidak pakai sedotan, air 1 gelas yang masuk ke saya itu hanya mungkin berapa titik saja, yang lainnya masuk membasahi badan saya karena tidak bisa apa-apa. Selanjutnya saya dibawa pulang dengan cara yang sangat menurut saya sangat sederhana ya, sangat sederhana tapi sangat membuat saya sakit sekali, terutama badan saya, pantat saya, karena saya dipikul memakai sarung, dipikul seperti hewan buruan ya, karena memang tidak adanya peralatan dan tidak mungkin kita ditandu, tidak mungkin saya ditandu pakai tandu yang lepes itu kan, nggak mungkin karena jalannya sangat menurun sekali. Kita pikul pakai sarung, kantet ya, bahasa sininya itu kantet pakai sarung ya, dikantet itu, dipikul ya Allah seperti hewan buruan, sampai mohon maaf pantat saya itu sampai luka besar karena sarungnya juga sampai bolong. Pantat saya juga lecetnya nggak karuan. Karena apa? Jalannya turun seperti ini, kita digendong, otomatis ada bekas kayu tumbang ya, bekas kayu tumbang, otomatis srak tetap dilewatin saja, yang kena bokong saya sampai saya nggak bisa kencing. Bayangkan, dari jam 2 siang sampai rumah sakit jam 11 siang itu saya nggak pipis. Perhentian, saya coba pipis di celana karena saya nggak bisa berdiri. Saya coba pipis di celana, ternyata nggak bisa. Saya digotong seperti orang habis merayakan gol itu, dioper satu-satu kesana kemari. Ya Allah, itu nikmat sekali. Sampai saya masuk mobil, dibawa ke rumah sakit. Belum selesai penderitaan saya di situ. Setelah alat kelamin saya diperkosa, dimasukin selang untuk pipis itu dulu di rumah sakit. Sampai teman saya yang bernama Agus, almarhum Agus yang kemarin baru meninggal, semoga beliau husnul khotimah, kemarin meninggal karena gagal ginjal ya, mohon doanya teman-teman. Itu sampai menghadap tembok karena nggak tega melihat saya.
gak tega melihat saya, alat kelamin saya dimasukin selang, dia balik badan. Dan selama 5 hari saya dirawat di rumah sakit. Oke, bagaimana menurut kalian cerita yang barusan dijelaskan dan dibagikan oleh Mas Edi Ganteng? Semoga bermanfaat dan menarik. Jangan lupa share video ini, subscribe ke channel Lewung Gedawung, dan subscribe juga ke Golalor Channel. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.